Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembicaraan tentang ujub. Kata ujub berasal dari kata ajiba yang artinya kagum. Ajiba ya'jibu ujban, sesuatu yang mengagumkan, dalam bahasa Arabnya disebut ajib. Kalau satu ajib, kalau banyak ajaib. Ke dalam bahasa Indonesia kita temukan kata ajaib untuk sesuatu yang sangat mengagumkan. Dari kata ujub itu ada kata ta'ajjaba, merasa kagum dengan sesuatu. Dalam istilah tasawuf, ujub artinya perasaan kagum terhadap keutamaan diri sendiri, perasaan takjub terhadap keistimewaan diri sendiri yang membedakannya dengan diri-diri yang lain. Nanti kita akan menceritakan definisi ujub ini dan ikhtilaf di antara para ulama. Apakah seorang yang merasa kagum dengan kemampuannya untuk memecahkan persoalan termasuk ujub dengan ilmu atau tidak? Apakah seorang yang merasa kagum karena amal-amalnya banyak termasuk ujub atau tidak? Itu kita bicarakan kemudian. Saya akan mulai dengan membacakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang ujub. Qul hal unabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Katakanlah, apakah perlu aku beritakan kepada kalian yang paling rugi amalnya? Itulah orang-orang yang sesat perbuatannya di dunia ini, lalu mereka mengira bahwa mereka sudah melakukan perbuatan baik. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan tanda-tanda Tuhan mereka dan yang mengingkari pertemuan dengannya. Lalu hapuslah amal-amal mereka dan kami tidak menegakkan bagi mereka timbangan pada hari kiamat. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini berkenaan dengan ujub. Jadi orang-orang yang ujub menurut Al-Quran adalah orang-orang yang paling rugi amalnya. Mengapa mereka rugi? Karena mereka mengira mereka sudah melakukan amal saleh, tapi sebetulnya mereka sesat dalam amalnya dalam kehidupan dunia ini. Lalu Allah hapuskan amal-amalnya semua. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan Allah tidak lagi mau menimbang amal mereka di hari kiamat itu. Dulu saya pernah dengar ada seorang mubalik bercerita di Indonesia bahwa tidak semua orang ditimbang amalnya nanti di hari kiamat itu. Ada yang langsung saja masuk ke neraka. Ada yang ditimbang amal baiknya dan amal buruknya. Nah, yang tidak ditimbang amalnya, kata mubalik itu, adalah orang-orang kafir. Orang yang bukan beragama Islam, walaupun mereka berbuat baik, walaupun mereka beramal soleh, itu tidak ditimbang lagi. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Berdasarkan ayat ini, ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Berdasarkan apa yang saya baca sekarang ini, yang tidak akan Allah timbangnya bukan orang kafir saja, tapi juga orang-orang yang amalnya ujub.
Jadi kalau kita mencampurkan ujub dalam amal-amal kita, Allah tidak akan timbang lagi amal itu. Seluruh amal-amalnya itu terhapus. Dan itu adalah orang-orang yang paling rugi amalnya. Bil akhsarina a'mala. Nah sekarang kita akan baca beberapa hadis apa yang dimaksud dengan ujub itu. Di dalam Al-Kafi dengan sanad dari Ali bin Suwaid dari Abil Hasan alaihissalam, ia berkata, Sa'alatu anil ujub alladhi yufsidul amal. Suwaid ini, Ibn Suwaid, Ali bin Suwaid bertanya kepada Abul Hasan alaihissalam tentang ujub yang menghancurkan amal, yang merusak amal. Faqala, lalu beliau berkata, al-ujubu darajat. Ujub itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Minha, termasuk ujub adalah ayyuzayyana lil abdi su'u amalihi fayarahu hasana fayu'jibuhu wa yahsabu annahu yuhsinu sun'a. Ini sesuai dengan ayat tadi. Yang dimaksud ujub itu ada antara lain ialah orang itu beramal buruk, tapi dia mengira amalnya itu baik, dihiaskannya bagi amal-amal buruknya itu sehingga tampak bagus di mata seorang hamba itu. Strategi setan kata yang paling ampuh ialah setan itu menghias amal-amal buruk kita, lalu kita merasa kita sedang melakukan kebaikan. Lalu kita kagum dengan kebaikan itu. Wa yahsabu annahu yuhsinu sun'a. Nah kalau sudah dihias begitu, orang tidak lagi istighfar, tidak lagi mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, malah akan terus-menerus melakukan keburukan itu dengan kebanggaan karena dia mengira keburukannya itu adalah amal soleh. Mungkin tidak terbayangkan oleh kita, apa mungkin itu amal soleh dihias menjadi kebaikan. Ada orang yang korupsi, mengambil duit negara, itu udah jelas salah, itu perbuatan buruk. Tapi kemudian setan menghiaskan amal itu dengan mengatakan, ini kamu ngambil duit negara itu demi kepentingan umat kamu juga itu. Yang sudah sekian lama umat kamu itu hartanya diambil negara. Sekarang giliran umat kamulah untuk mengambil harta negara ini buat kemenangan pemilu pada tahun yang akan datang. Itu dihiaskan oleh setan. Lalu sekarang korupsi dilakukan dengan penuh rasa bangga, ujub itu. Karena korupsi tidak lagi dilihat sebagai korupsi, korupsi dilihat sekarang sebagai perjuangan untuk membela umat, untuk membebaskan umat katanya dari penindasan. Itu pada tingkat yang tinggi di kalangan para politisi, yang kebetulan ulama juga. Kalau di kalangan politisi rendahan, kelompok harokah, salah satu risiko jadi mubalig yang berterus terang ialah pasti banyak orang tersinggung. Dan saya tidak peduli. Tapi mungkin saya menyinggung orang juga itu dihiaskan setan juga. Karena seakan-akan saya mau membela agama, mau mengobati penyakit-penyakit kalbu, tapi dengan perilaku yang menyinggung perasaan orang. Lalu kata setan, Anda tidak menyinggung perasaan orang, emang itu risiko seorang mubalik. Kalau kemudian orang itu tersinggung dan marah-marah kepada Anda, memang itu ciri kaum yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ciri kaum yang dicintai Allah ialah wala yakhafuna laumata laim. Dia sudah tidak hirau lagi dengan ejekan orang-orang yang mengejek dia. Dia tidak hirau lagi dengan makian orang-orang yang memaki dia. Jadi pada tingkat harokah itu
Mungkin mereka curi uang orang tuanya. Kalau tidak curi orang tuanya, curi uang kenceleng masjid. Atau dari tetangganya juga. Dan mencuri ini tidak apa-apa untuk perjuangan Islam. Dan nanti mencuri itu bukan lagi tidak menyebabkan rasa bersalah, malah bangga bahwa dia berhasil mencuri untuk perjuangan umat Islam. Itu derajat, salah satu derajat dari ujub, yaitu setan menghias amal buruknya, lalu dia menduga amal buruknya itu sebagai kebaikan. Di tengah-tengah itu, paling bawah itu kelompok harokah, yang curinya kecil-kecil tentu. Mudah-mudahan dosanya juga kecil karena yang dicurinya sedikit. Di tingkat atas ada yang curinya besar, tapi tetap menganggapnya sebagai amal soleh. Tengah-tengah ini para pegawai negeri yang biasa-biasa saja seperti kita. Kita lakukan korupsi dengan memasukkan kwitansi atau memarkup angka. Tapi semua itu kita lakukan sebetulnya untuk membela kehidupan keluarga kita. Sebab kalau tidak begitu keluarga kita akan sengsara, akan kelaparan, tidak bisa berobat ke rumah sakit. Jadi saya korupsi itu juga untuk membantu keluarga saya yang sakit, untuk membela nasib anggota keluarga saya yang tidak cukup dari gaji yang saya peroleh. Dan akhirnya dia takjub juga, bisa memarkak angka, lalu angkanya bisa dipercaya. Padahal sebetulnya itu TST aja, tahu sama tahu. Orang itu juga tahu bahwa angka itu di markup. Tapi ya kemudian kita bikin kerjasama untuk membela nasib orang kecil. Lalu takjublah dengan perbuatan buruknya itu. Itu salah satu derajat ujub. Ayyuzayyana lil 'abdi su'u amalihi fayarahu hasana fayu'jibuhu wa yahsabu annahu yuhsinu sun'a. Derajat yang pertama, dihiaskan amal-amal buruk baginya, kemudian dia takjub dengan amal buruknya itu dan mengira bahwa dia melakukan amal kebaikan. Termasuk ujub juga adalah ayyu'minul 'abdu bi rabbih. Seorang hamba beriman kepada Tuhannya, fayamunnu 'alallahi ta'ala. Lalu dia merasa bahwa dengan imannya itu dia sudah memberikan anugerah kepada Allah Ta'ala. Walillahi alaihi fihil man. Padahal Allah lah sebetulnya yang memberikan anugerah keimanan kepadanya. Dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Hujurat, tapi saya agak lupa lagi itu. Tolong dibantu kalau di antara hadirin yang apa. Yamunnuna 'alallahi ala rasulihi, apa tentang iman fi imani. Mereka merasa memberikan anugerah kepada Rasul karena keimanan mereka. Ada beberapa hadis yang bisa menyebabkan kita berduka cita sangat ya. Satu Nabi SAW pernah bersabda, kepadaku diperlihatkan seluruh amal kebaikan, termasuk kebaikan keutamaan orang yang menunggu waktu sholat dengan sholat lagi. Dan kepadaku diperlihatkan segala keburukan, dan aku tidak melihat keburukan yang lebih besar ketimbang orang yang sudah hafal beberapa ayat Al-Quran kemudian melupakannya. Dan saya tidak termasuk yang pertama itu, saya masuk yang kedua. Untuk menghilangkan ujub. Kemudian nanti pada hari kiamat ada orang dimasukkan ke surga. Surga itu kan bertingkat-tingkat. Lalu di tingkat yang paling atasnya dia lihat wajah-wajah yang lebih indah. Walaupun di sekitar dia juga sudah indah wajahnya, di sana itu ada wajah-wajah yang lebih indah lagi. Siapakah Anda ini? Wajah-wajah yang indah itu berkata, kami sebetulnya dipersiapkan untuk kamu, tapi kamu tidak bisa mencapainya. Kami adalah ayat-ayat Al-Quran
yang pernah kamu ingat kemudian kamu lupakan. Dan saya termasuk banyak kehilangan wajah-wajah indah itu. Nabi bersabda itu, Iqra warqa. Bacalah Al-Quran, hafalkan Quran, dan dengan bacaan Al-Quran itu kamu tingkatkan derajatmu ke tempat yang lebih tinggi. Iqra warqa. Bacalah dan naiklah derajat kamu dengan bacaan Al-Quran itu. Istri saya dulu banyak hafal ayat-ayat Al-Quran ketika masih muda itu. Mungkin itu yang membawanya ke arah keberuntungan. Dan apa yang menyebabkan dia dahulu katanya baca Quran? Bukan karena hadis itu, bukan. Dulu itu dia belajar baca Quran, sering dites oleh gurunya, matanya itu kurang jelas karena tidak pakai kacamata. Jadi sebelum dites itu dia hafalkan dulu yang bakal dites itu. Nanti pada waktunya dia tidak lagi baca Quran, tapi dari hafalan. Kemudian dia menikah kepada saya, dia dapat kacamata. Sekarang dengan kacamata dia bisa melihat Al-Quran itu dengan jelas. Dan bacaan Qurannya banyak yang hilang karena kacamata itu. Jadi seringkali sebetulnya ya, musibat yang kita alami dalam kehidupan ini adalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat derajat kita. Pantaslah nanti di alam barzah ada banyak orang yang menyesal karena mereka mendapat penderitaan ketika di dunia, kemudian mereka berdoa kepada Allah, lalu Allah hilangkan penderitaan itu. Jadi doanya itu diijabah di dunia ini. Nanti di alam barzah dia menyesal kenapa dia berdoa, sehingga Allah ijabah doanya. Karena ternyata dalam penderitaan itu dia memperoleh kemuliaan yang banyak. Walaupun Anda tidak boleh ujub dengan penderitaan. Oh, alhamdulillah ini ya. Kayaknya Tuhan lagi milih aku nih, kasih penderitaan terus menerus. Tadi saya mau mencari surat Al-Hujurat ya 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamannu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa memberikan anugerah kepadamu karena mereka sudah Islam. Katakanlah, keislaman kamu tidak memberikan anugerah apa-apa kepadaku itu. Tapi Allah lah yang memberikan anugerah kepada kamu dengan memberikan kamu iman jika kamu itu benar. Jadi orang itu merasa sudah berbuat baik itu kalau sudah masuk Islam itu. Mereka datang kepada Nabi, saya sudah Islam katanya. Mereka mengira dengan Islamnya itu mereka sudah memberikan karunia kepada Nabi. Sehingga wajiblah Nabi berbuat baik kepada dia karena saya sudah masuk Islam. Memang banyak di antara sahabat itu yang mengadu. Karena mereka kira setelah masuk Islam itu mereka akan dapat jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena itu ada yang mengeluh di depan Nabi, ya Rasulullah, setelah saya Islam ini harta saya hilang, tubuh saya sakit. Mereka mengira keislaman itu adalah investasi yang mereka berikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Kalau di zaman modern ini ada orang-orang yang merasa sudah berbuat baik kepada saya karena mereka sudah menjadi penggemar saya. Jadi mereka datang kepada saya, Ustadz, saya ini termasuk di antara penggemar antum dalam acara tasawuf. Atau ada seorang datang kepada saya, Ustadz, saya ini mengkoleksi buku-buku Ustadz. Dengan tidak semua yang begitu itu begitu gitu. Tapi maksud saya kemudian ada orang yang kirim surat kepada saya. Saya ini pengagum antum ini. Tapi setelah antum mengkritik kita-kita ini, hilang seluruh kekaguman saya kepadamu.
Saya bilang, emang gue pikirin. Dia mengira bahwa setelah dia mengagumi itu, dia punya hak untuk tidak dikritik. Dia juga merasa berhak untuk saya sukai lagi. Karena saya mengagumi Anda, because I scratch your back, then you have to scratch mine, kata orang Inggris. Karena saya sudah garukin punggung kamu, maka tugas kamu adalah garukin punggung saya juga. Nah, ada juga orang yang ujub begitu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kepada Rasul. Mereka merasa keislamannya itu adalah investasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajiblah Allah juga berbuat baik kepada dia. Ada yang melakukan investasinya itu dengan sholat malam. Setiap sholat malam gitu. Ketika dia dapat kesulitan, sholat malam terus menerus. Itu investasi dia, ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia merasa Tuhan seharusnya itu membalas sholat malamnya itu. Sehingga ketika doanya tidak juga dikabulkan, dia mengeluh, gimana Tuhan ini? Sudah setiap malam aku ini salat malam, ternyata doaku tidak didengar juga sama Tuhan itu. Jadi dia merasa karena dia sudah sholat malam, maka wajiblah Tuhan itu berbuat baik juga kepadanya. Karena sholat malam itu adalah perbuatan baik dia untuk Tuhan. Dalam ayat ini disebutkan, ketahuilah sebetulnya Allah juga yang memberikan anugerah kepada dia. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Karena Allah sudah tunjukkan kamu kepada jalan keimanan. Allah lah sebetulnya yang membuat kita bisa sholat tahajud juga adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak punya hak apa-apa untuk menuntut Tuhan supaya memenuhi keinginan kita hanya karena kita sudah Islam atau karena kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi termasuk ujub ialah keyakinan bahwa kita sudah berbuat baik kepada Allah. Wa minha ayyu'minal abdu birabbihi fayamunna 'alallahi ta'ala. Jadi dia beriman kepada Allah dan dia merasa dengan keimanannya itu dia sudah memberikan sesuatu kebaikan kepada Allah itu. Padahal Allah lah sebetulnya yang membimbing dia untuk melakukan kebaikan itu. Hadis yang ketiga, man dakhalahul ujbu halaka. Siapa yang amalnya kemasukan ujub, dia akan celaka. Kita akan teruskan lagi. Innar rajula la yudhnibu dhanba fayandama alaihi wa ya'malul amala fayasurruhu dhalika. Ada seseorang berbuat dosa, kemudian dia sesali dosanya. Lalu dia berbuat amal, kemudian dia merasa bahagia dengan amalnya. Fali ayyakuna ada harihi tilka khairu lahu mimma dakhala fih. Sekiranya si hamba itu masih berada dalam penyesalan terhadap dosa-dosanya, itu jauh lebih baik daripada kegembiraan dia karena amal-amal solehnya. Jadi menyesal karena dosa itu jauh lebih baik daripada merasa senang dengan amal soleh yang kita lakukan. Hadis berikutnya, ata alimun abidan faqala lahu kaifa salatuka faqala mithli yus'alu an salatihi wa ana a'budallaha mundu kadza wa kadza. Qala kaifa buka'uk qala abki hatta tajri dumu'i. Faqala al-alim inna dhahkaka wa anta khaifun afdalu min bukaika wa anta mudillun. Innal mudilla la yas'adu min amalihi syai'. Seorang alim mendatangi seorang hamba, seorang ahli ibadah. Seorang berilmu mendatangi seorang yang ahli ibadah, lalu bertanya kepadanya, bagaimana sholat kamu? Lalu ia berkata, engkau tanya kepadaku tentang sholatku, aku sudah menyembah Allah sejak begini dan begini. Jadi tidak usah ditanya lagi sholat dia itu.
Dia tukang sholat emang. Misli yus'al an sholati. Orang seperti aku ditanya tentang sholat. Misalnya kalau orang seperti saya ini ditanya istri saya, udah sholat belum? Itu tersinggung itu. Misli yus'alu an sholati. Orang seperti aku ditanya udah sholat atau belum? Kamu saja tahu sholat dari aku. Itu contoh orang yang ujub. Padahal istri saya itu tanya sholat itu bukan untuk merendahkan saya, karena dia punya kepentingan tersembunyi, vested interest dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian kata hamba itu ditanya lagi, kaifa buka'uk, bagaimana tangisan kamu itu? Karena salah satu keutamaan beribadah menurut Al-Quran adalah banyak menangis dalam ibadah itu. Kaifa buka'uk, bagaimana tangisan kamu dalam ibadahmu itu? Abki hatta tajri dumu'i, aku menangis sampai mengalir air mataku. Dalam bahasa Arab kata tajri itu biasa digunakan untuk sungai. Tajri min tahtihal anhar, air matanya mengalir bagaikan sungai. Faqala al-alim, kemudian orang berilmu itu berkata, inna dohkaka wa anta khaifun, sekiranya kamu tertawa tapi sambil kamu takut, afdalu min bukaika wa anta mudillun. Ad-dilal itu adalah jenis lain dari kata ujub. Ad-dilal itu ujub tapi sudah menuntut sesuatu karena keujubannya itu. Kalau engkau tersenyum, kalau engkau tertawa tapi engkau takut amal-amal kamu itu rusak, itu lebih utama daripada kamu menangis lalu kamu merasa puas dengan amal-amal kamu itu. Innal mudilla la yas'adu min amalihi syai'un. Sesungguhnya orang yang ujub itu tidak akan bakal naik amalnya sedikit pun. Orang yang ujub dengan amalnya itu. Kita teruskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathun muhlikat, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsih. Sebelum saya baca gini nih, kalau Anda jadi mubaligh, saya banyak dengar dari orang lain juga dari saya sendiri, keluhan orang yang profesinya mubaligh. Keluhan utama dari mereka ialah bahannya habis. Sudah kemana-mana bicara, bahannya itu habis. Kalau bahan itu habis, pindah dari satu pengajian ke pengajian lain, itu no problem, karena pengajian itu belum dengar. Tapi kalau ngajinya rutin, begini terus menerus, itu ketemu itu masalah kehabisan bahan. Supaya Anda tidak kehabisan bahan, di sini ada para mubaligh, beli beberapa kitab hadis yang diisi dengan bilangan-bilangan begitu. Misalnya seperti hadis ini, thalathun muhlikatun, ada 3 hal yang membinasakan. Di kalangan ahli sunnah itu ada sebuah kitab, dimulai dari 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, bukunya kecil, judulnya Nasaihul Ibad. Itu ada bab 1 saja, ada 1 hal yang tidak boleh kamu lupakan. Terus ada bab 2, ada 2 hal, ada 2 kenikmatan yang sering dilupakan orang, kesehatan dan kemudaan. Ada 2 hal, terus semua yang tidak bisa tinggal dalam satu hati selama-lamanya, keimanan dan kebahilan. Kalau iman masuk, kebahilan pergi. Kalau kebahilan masuk, iman pergi. Terus ada yang 3, thalathun muhlikat, misalnya 3 hal yang membinasakan. Ada 4, ada 5, sampai ada yang 100 gitu. Nah, apa pentingnya itu kitab seperti itu untuk mubaligh? Kalau dia kehabisan bahan, tinggal ngambil hadis itu.
Dan hadis itu sudah sekaligus outline pidatonya. Jadi kalau misalnya ada 5 hal, ada 5 orang manusia yang tidak boleh dijadikan sahabat, sudah pidato itu tentang 5 hal aja itu, selesai. Dan yang kedua, bisa disesuaikan dengan waktu. Kalau kita diberi waktu 2 jam, ambil yang ada 12 hal. Jadi ada 12. Di dalam mazhab Ahlul Bait ada buku judulnya Al-Khisal, perkara-perkara. Itu juga dimulai dari 1 perkara, 2 perkara, 3 perkara. Al-Khisal. Sambil memperkenalkan pelajaran hadis para anak-anak mutahari. Ada hadis-hadis itu yang disusun begitu. Ulama dulu itu luar biasa itu. Kreatifnya gitu. Nyusun hadis dari isinya 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, saya kembali lagi kepada hadis ini. Ini dari Al-Khisal juga ini hadis ini dikutip. Ada 3 hal yang membinasakan. 1, suhun muta', 1 kebahilan yang dipatuhi. Kalau orang itu udah bakhil dan kebahilan itu yang dia ikuti, itu pasti dia celaka. Tadi juga ada 2 hal yang tidak pernah bisa berkumpul dalam hati. Keimanan dan kebakhilan. Jadi kalau orang itu beriman, pasti kebahilan pergi. Tapi janganlah saudara berkata, kalau ada orang bakhil, pasti imannya udah pergi itu. Jangan berkata begitu. Tidak usah dikatakan emang begitu itu. Nah, dalam hadisnya disebutkan begitu. Suhun muta', kebahilan yang dipatuhi. Wahawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua itu. Dan yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi. Dan yang ketiga, perasaan ujub terhadap dirinya. Perasaan ujub seseorang terhadap dirinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Law lam tudhnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik." Sekiranya kalian ini tidak pernah berbuat dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalian ini tidak pernah berbuat dosa, aku takut kalian akan jatuh pada dosa yang lebih besar lagi dari itu. Kalau kalian tidak berbuat dosa, aku takut kalian jatuh pada dosa yang lebih besar dari itu. Al-ujbu, al-ujbu. Ujub, kata Nabi. Jadi kalau orang itu merasa tidak bersalah, selalu soleh aja, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, Nabi saja khawatir kita jatuh pada dosa yang lebih besar, yaitu merasa takjub dengan amal-amal kita. Wa qala Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud, al-halaku fi itsnaini, kecelakaan itu karena 2 hal, al-qunutu wal ujbu, perasaan putus asa dan perasaan ujub. Sebetulnya itu berada di 2 ekstrim yang bertentangan. 1 putus asa, tidak bisa berbuat baik. 1 lagi ujub, merasa sudah berbuat baik. Termasuk putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari keselamatan, putus asa dari kemampuan untuk bisa memperbaiki diri. Al-qunutu min rahmatillah, al-qunutu minan najah, al-qunutu min islahin nafs. Wa innama jama'a Ibnu Mas'udin baina hadaini li'anna sa'adatal insani rahinatun sa'yuhu wa jidduhu fit talabi kama qala ta'ala wa laysa lil insani illa ma syaa. Mengapa katanya 2 hal itu membinasakan kita? Karena kedua-duanya itu menyebabkan orang tidak mau bekerja, tidak mau beramal, atau sedikit amalnya. Karena dua-duanya. Kalau orang putus asa dari memperbaiki dirinya, dia tidak akan melakukan amal apapun. Misalnya seorang yang sudah banyak dosa, lalu putus asa, kayaknya Tuhan tidak bakal menerima saya nih, terlalu banyak dosa saya itu. Akhirnya dia tidak mau salat, tidak mau taubat, karena sudah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seluruh kebahagiaan kita bergantung kepada amal yang kita lakukan. Wa laysa lil insani illa ma sa'a.
Dua hal itu akan menyebabkan kita tidak beramal, akan menyebabkan kita tidak mau kerja. Satu, putus asa, dan kedua, ujub dengan diri kita. Kalau orang juga sudah bangga dengan dirinya, dia tidak merasa harus berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya, karena sudah merasa kagum dengan amal-amal dan merasa pasti bahwa dia akan memperoleh pahala dari amalnya itu. Dia juga tidak akan beramal dengan baik. Karena itulah Nabi mengajarkan kepada kita melalui para imam Ahlul Bait alaihimussalam untuk membiasakan membaca doa yang menghapuskan ujub kita setelah ibadah-ibadah kita. Ilahi hadhihi solati sallaituha la lihajatin minka ilaiha wala raghabatin minka fiha illa ta'ziman wa ta'atan wa ijabatan laka ila ma amartani bih. Ilahi in kanat fiha khalalun aw naqsun min ruku'iha wa sujudiha fala tu'akhidni wa tafadhal alayya bil qabuli wal ghufran. Itu doa itu harus dibaca setiap pada salat supaya tidak masuk dalam hati kita perasaan ujub. Kita udah salat ini alhamdulillah, kewajiban kita sudah dipenuhi. Lalu kita menuntut Allah harus memenuhi keinginan kita. Di dalam doa itu ada ucapan, ya Allah, jika dalam salatku ini ada kekurangannya, ada cacatnya. Dan itulah inti daripada obat untuk menghilangkan ta'ajub atau ujub, yaitu merasa bahwa amal-amal kita itu selalu kurang, selalu bercacat. Allahumma in kanat fiha khalalun aw naqsun min ruku'iha wa sujudiha. Mungkin ada kekurangan, ada kelemahannya dalam ruku dan sujudnya itu. Dan orang yang bisa mengendalikan ujub itu orang yang punya kecerdasan emosional yang tinggi. Daniel Goleman itu cerita tentang seorang yang sangat pintar, selalu berdapat nilai A di universitasnya itu. Ketika dia lulus, dia kemudian dapat pekerjaan di berbagai tempat, ditawari, tapi semuanya tidak tahan lama. Dia segera dikeluarkan dari pekerjaan itu. Mengapa? Karena orang itu merasa takjub dengan dirinya dan tidak merasa perlu meminta bantuan orang lain. Dia merasa saya bisa mengatasi persoalan itu sendiri saja, karena merasa mampu, merasa pinter. Akhirnya dia tidak mau kerjasama orang lain dan melecehkan orang lain. Dan yang begitu sangat merugikan perusahaan.